Dia mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang harus kau berikan kepada kaisar, dan berikan kepada raja kepada Allah apa yang harus kau berikan kepada Allah. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kejeniusan Yesus di dalam aspek sosial politis ketika dia hadir dan bertanding. Lebih-lebih kalau Anda sebagai seorang pengusaha. Nah, karena itu saya kira melipat tangan dan berdoa seraya berkata, Tuhan berkatilah kami, namun tidak berkarya, rasanya Anda tidak layak untuk berdoa, dan malaikat pun capek mencatatnya. Kalau Anda berharap tingkap pintu surga dibuka, perubahan bagi negeri ini, tapi kerja Anda hanya menyembunyikan diri, mau harap apa? Karena itu keluarlah ke panggung, bertandinglah seturut aturan, tunjukkan keunggulan, harapkan perubahan, itu layak bagi kita. Kewajiban tidak terhindari yang menempel pada diri kita siapapun kita sebagai anak bangsa ini. Sehingga di dalam peran strategis pengusaha Kristiani dari perspektif teologis dalam menyongsong pemilu 2009 ini, maka kita punya kewajiban karena kita terlibat sebagai anak bangsa. Pertama, kita harus sadar kepada kewajiban yang berdasarkan kesadaran. Saya kira ini menjadi sangat penting untuk dibangun. Semua kita terlibat dan harus ambil bagian di sana, bertanding di sana. Tetapi yang kedua, ada juga orang berkewajiban tapi berdasarkan paksaan. Ini yang repot. Karena kebanyakan sebetulnya kalau di lini pengusaha, kita memang seringkali lebih tidak mau tahu dengan situasi politik yang ada. Dan di sisi lain memang cukup menakutkan, karena seringkali pengusaha dijadikan sapi perahan. Sehingga mereka berkewajiban dalam keterpaksaan. Mesti menyetor atau perusahaannya tidak akan berkembang. Belum lagi, yang ketiga, kewajiban berdasarkan pemanfaatan. Ini memang ada dua aspek yang sangat menakutkan. Pertama, tidak sedikit pengusaha yang kemudian memanfaatkan situasi politik untuk menanamkan pengaruh, lalu mengambil keuntungan daripadanya, tanpa peduli bahwa ada kerugian pada sisi lain bagi rakyat dan keadilan yang seharusnya merata untuk setiap anak bangsa. Sementara di sisi lain, ada juga pemanfaatan oleh politis terhadap pengusaha, dengan menyimpan tiap kasus yang ada dan akan mengangkatnya tiap kali pemilu tiba, sehingga ia kembali menjadi sapi perahan yang akan mendatangkan uang. Salah siapakah? Noda-noda dalam politik ini jawabnya sederhana, kesalahan Anda dan saya. Kenapa Anda membiarkan itu terjadi? Oleh karena itulah pemilu 2009 menjadi satu pemilu yang sangat strategis bagi kita, khususnya di tengah-tengah kegalauan situasi politik yang cukup menggelisahkan. Saya aman, rakyat yang tidak bergolak. Bukankah pekerjaan jadi mudah? Karena itu penting memilih menteri yang tidak populis dalam keputusannya, tapi menghitung benar dan tepat apa yang harus dilakukannya. Tak sekedar memenuhi kebutuhan buruh ketika kampanye mereka, tetapi betul-betul tahu bagaimana menciptakan keseimbangan. Tapi juga tidak beroleh memberikan kemudahan-kemudahan pada pengusaha dengan mengabaikan hak-hak buruh di dalamnya. Biarlah suara kenabian juga muncul dari tindakan para pengusaha. Akhirnya selamat memasuki pemilu 2009 sebagai pengusaha, khususnya Anda yang Kristiani. 10 menit selesai sudah. Kemajemukan di masyarakat tergambar juga di negara, tergambar di, paling tidak tergambar di lembaga-lembaga perwakilan, atau itu DPR, DPD, DPR atau DPRD. Itulah namanya lembaga perwakilan. Jadi bukan, mereka terpilih sana bukan karena pintarnya, bukan karena hebatnya, tapi karena dia representasi dari warga masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada, saya kira yang memang diharapkan oleh PDS dari warga Kristiani barangkali paling banyak harapan ya. Saya ingin menyampaikan barangkali kalau memang PDS ini mau menjadi corongnya konstituennya, khususnya yang warga dengan perhatian lebih banyak pada warga Kristiani, barangkali warga Kristiani perlu memberikan kesempatan kepada mereka ini. Pada pemilu 2009 ini, di level nasional mereka bisa lolos parliamentary threshold, supaya dia bisa menempatkan orang-orangnya di DPR RI, di gedung yang indah ini, dan tentu berjuang untuk kepentingan masyarakat warga Kristiani sebagai bagian dari bangsa, jadi bukan sebagai sendiri-sendiri. Sudah sekalian, tadi Pak Tercontoh mengutip sebuah nas yang kalau tidak salah dari Yeremia 9 ayat 7. Kalau tujuan kita sama antara fraksi PDS dengan pengusaha, maka sebenarnya sudah terjadi sinergi yang sangat bagus. Dan sinergi itu kemarin saya lihat di Bangka Belitung, di Pulau Bangka.
Saya juga lihat di Sintang, tanpa teriak-teriak, tetapi para pengusaha-pengusaha kita sudah in charge dalam berbagai pertemuan kontekstual. Jadi sudah sekalian, maksud saya, keterlibatan pengusaha ini harus dilepaskan dari image atau kesan pemerasan, tetapi dilibatkan dalam self belonging, merasa memiliki dari suatu partai atau suatu fraksi, di mana setelah fraksi nanti mungkin menang, maka kemenangan juga bagian daripada pengusaha-pengusaha itu. Tidak kemudian ada pepatah habis manis sepah dibuang. Ibu Bapak yang terkasih, ada hal yang paling penting yang kita harus pahami ketika kami membahas salah satu rancangan undang-undang yang disebut dengan LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bagi para pengusaha ini sangat membantu karena lembaga ini gunanya untuk memberikan dana talangan, membiayai semua produk-produk kita yang kita ingin ekspor, sehingga kita tidak membutuhkan dana untuk biaya ekspor. Mereka yang membiayai, keuntungannya nanti baru kita membayar biaya ekspor tersebut. Tapi hasilnya apa yang terjadi? Kita lihat seluruh fraksi yang ada di DPR RI ternyata mewajibkan di dalam daftar inventaris masalah mereka, usulan fraksi-fraksi semuanya termasuk Partai Nasional harus menggunakan bank syariah. Lembaga pembiayaan ekspor itu menggunakan bank syariah. Ini artinya apa? Kita tidak menggunakan lagi bank umum. Kita menggunakan yang membiayainya adalah bank ekspor. Semua pengusaha, walaupun dia umat Kristiani dan umat lain pun juga harus menggunakan bank syariah tersebut, yang notabene tidak semua umat Islam, tidak semua umat Kristiani atau non Muslim care terhadap bank syariah. Disinilah Partai Damai Sejahtera pentingnya untuk tidak melihat bahwa sebuah undang-undang hanya untuk kepentingan tertentu. Untuk itu saya memprotes keras terhadap pembahasan rancangan undang-undang ini. Lalu apa yang mereka katakan bahwa ini sudah disetujui oleh semua partai. Saya bilang enggak. Siapa yang bilang semua partai? Fraksi Partai Damai Sejahtera dengan tegas menolak rancangan undang-undang ini. Kalau ini harus dibiayai, lembaga pembiayaan ekspor ini dibiayai dengan bank syariah, model bank syariah. Negara ini bukan untuk kelompok tertentu. Negara ini ada tapi non Muslim yang tidak harus menggunakan bank syariah. Sebab kalau bank syariah ada konflik antara pengusaha nantinya dengan bank tersebut. Benar pun kita, itu pasti kita kalah. Karena larinya ke peradilan agama. Peradilan agama kita nggak bisa menyebut kalimat dua syahadat dan sebagainya. Gugurlah kita, salahlah kita. Untuk itu saya mengatakan fraksi Partai Damai Sejahtera harga mati menggunakan bank umum, bank konvensional yang ada. Yang aneh, pimpinan daripada Pansus, Panitia Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini, rancangan undang-undang ini, salah satu teman dari PDIP, Kristiani. Saya bilang, dia kenapa menyetujui? Mereka mengatakan, Pak Karol, mohon maaf, nih, perintah partai, perintah fraksi. Saya tidak bisa memihak Anda, sekalipun hati kecil saya tidak menginginkan ini. Tapi apa boleh buat, bos? Mohon maaf, saya harus menyetujui konsekuensinya, saya bisa dipecat ketika saya menolak terhadap perintah fraksi. Artinya apa? Percuma kita mempunyai wakil umat Kristiani yang ada di Partai Nasional ketika dia tidak bisa memperjuangkan untuk kepentingan umatnya dari dunia bisnis. Apalagi bicara iman. Seluruh produk undang-undang syariah tidak ada satupun partai ketika pengambilan keputusan umat Kristennya dari partai itu berani walkout atau menolak, jangan kalau menolak saya tidak menyetujui karena ini diskriminatif. Undang-undang ini bersifat diskriminatif dan muatannya sangat syariah, tidak ada satupun. Padahal kita lihat militansi teman-teman dari Hindu ketika undang-undang pornografi yang dari Golkar menyetujui undang-undang pornografi, tetapi karena dia Hindu, dia keluar, berani keluar. Apapun konsekuensi dari partai untuk merekol saya, no problem. Karena umat Hindu kecewa atau
sakit hati.